Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Fatwa Madani, NIM 192121144 dari Hukum Keluarga Islam 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh Sayyid Qutb dalam kebangkitan Islam. Beberapa referensi yang saya ambil sebagai rujukan. Yang pertama, relasi agama Islam dan negara menurut pemikiran Sayyid Qutb dari Nur Rumaysyah, skripsi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian kedua, pemikiran ekonomi Sayyid Qutb dari Hafiz Arafik. Yang ketiga, pemikiran politik Sayyid Qutb tentang pemerintahan Islam dari Badarus Syamsi. Yang keempat, menelusuri ideologi Islamis radikal hingga ke Ikhwanul Muslimin dari Danu Damarjati. Yang kelima, Sayyid Qutb mati tapi idenya abadi bagi kaum Islam politik dari reporter Ahmad Muawwal Hasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi pemikiran Sayyid Qutb dan relevansi masa sekarang. Sayyid Qutb sebagai salah satu tokoh pemikir yang sangat berpengaruh dalam periodisasi kebangkitan Islam, tepatnya memasuki awal abad 20. Terdapat dua fenomena yang menonjol di berbagai belahan dunia yang hampir terjadi secara bersamaan, yakni kebangkitan agama dan demokratisasi. Agama dalam maknanya yang paling esensial adalah mengkonsepsikan satu pemahaman tentang pesan akan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Pemahaman serta totalitas penghayatan seseorang yang beragama akan nilai-nilai agamanya yang menuntut satu refleksi akan aktualisasi yang ilhiyah dan berdimensi kemanusiaan. Demikian pula agama Islam. Menurut Sayyid Qutb, Islam itu agama yang lengkap, tidak hanya diatur tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, untuk memperoleh kejayaan dan kemakmuran umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Sayyid Qutb adalah ideologi gerakan Ikhwanul Muslimin, yaitu gerakan dakwah yang lebih bernuansa kepada politik. Sayyid Qutb bergabung dengan IM pada awal tahun 1953 setelah berpisah dan meninggalkan orang-orang revolusi pada Februari di tahun yang sama. Sayyid sempat bekerja bersama IM selama 1,5 tahun lebih di bawah divisi penerangan di bidang terpenting, di mana menjabat sebagai Pemret Buletin Al-Ikhwan Al-Muslimin. Sayyid Qutb dalam perjalanan sejarahnya dapat dikatakan sebagai seorang fundamentalis Islam semisal Hasan al-Banna, Al-Maududi, dan Muhammad Ghazali yang mengecam nasionalisme, linguistik, etnis maupun liberal. Fundamentalisme Islam adalah gerakan yang relatif modern, namun gerakan ini memiliki doktrin yang berakar dari periode awal sejarah Muslim. Mereka memiliki semangat untuk melakukan pembaruan, untuk kembali kepada kemurnian, mewujudkan kebenaran dan kesederhanaan zaman Rasulullah. Dalam ideologi gerakan ini terdapat unsur keyakinan yang kuat, namun karakter yang khas dari gerakan fundamentalis adalah skripturalisme. Pandangan Qutb secara umum mengenai konsepsi masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam baik dalam akidah dan ibadah, dalam syariat dan nizam, maupun dalam akhlak dan perilaku. Sebaliknya, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak melaksanakan Islam. Masyarakat ini tidak dikendalikan oleh akidah dan konsepsi Islam, juga tidak dinilai oleh nilai, mizan, syariat, akhlak, dan perilaku Islam. Bagi Qutb, masyarakat Islam bukan sekadar masyarakat yang beranggotakan orang-orang Islam, tetapi sementara syariat Islam tidak ditegakkan meskipun mereka sholat, berpuasa, dan haji. Masyarakat Islam bukan masyarakat yang melahirkan suatu jenis Islam khusus untuk dirinya sendiri, di luar ketetapan Allah yang Maha Suci dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Masyarakat jahiliyah dapat mengambil berbagai model, semuanya jahil. Boleh jadi ia berbentuk suatu masyarakat yang tidak percaya kepada adanya Allah dan memberikan penafsiran dialektis, materialistis kepada sejarah serta melaksanakan sistem yang dinamakan sosialisme ilmiah. Menurut Kut, jika kekuasaan tertinggi dalam masyarakat hanya milik Allah saja, terlambang dalam tegaknya syariat ilahi, maka ini adalah satu-satunya bentuk di mana manusia dapat menjadi bebas secara sempurna dan dengan sebenar-benarnya dari penghambaan manusia itu sendiri. Inilah yang merupakan peradaban manusia yang sesungguhnya, karena peradaban manusia menghendaki adanya suatu fondasi pokok yang membebaskan manusia yang sesungguhnya dan sempurna. Fondasi untuk meninggikan martabat yang mutlak bagi setiap individu dalam masyarakat. Pandangan-pandangan Kut mengenai kekuasaan sangat diwarnai oleh corak pemikiran keagamaannya yang kental, di mana agama harus menjadi nafas bagi kekuasaan, atau dengan kata lain, kekuasaan harus menjadi nafas bagi kekuasaan di atas landasan agama dan di bawah undang-undang Tuhan. Menurut Kut, kekuasaan yang mengatur hidup manusia haruslah kekuasaan yang mengatur adanya manusia itu. Manusia tidak boleh menyeleweng dan menciptakan sistem sendiri, kekuasaan sendiri, kebijakan sendiri, dan kebijaksanaan lain dari sistem kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang telah mengatur seluruh alam semesta. Tuhan yang bahkan telah mengatur adanya manusia itu sendiri dalam kehidupan mereka, yang di samping itu, jika akidah yang dijadikan tali penguat dalam suatu masyarakat, demikian juga konsepsi fitrah Islam, mahajul hayah, dan kesemuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terlambang kedaulatan manusia tertinggi dan bukan bersumber pada Tuhan-Tuhan bumi yang melambangkan perbudakan manusia atas manusia. Maka perhimpunan seperti ini menurut Kut telah melambangkan karakteristik tertinggi yang terdapat dalam manusia, yaitu ciri-ciri khas kejiwaan dan pemikiran. Namun sebaliknya, jika yang menjadi alat pengikat dari masyarakat itu adalah ras, warna kulit, bangsa, atau tanah air, atau hubungan-hubungan lain yang sejenis dengan itu, maka hal tersebut tidak mencerminkan ciri khas manusia yang tertinggi. Said Qutb mencoba menawarkan ideal-ideal pemerintah supranasional Islam. Menurutnya, suatu pemerintahan harus mendasarkan pada 3 asas politik: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa. Dimaksud di sini dengan keadilan penguasa adalah pribadi, para penguasa harus adil dalam kebijakan dan keputusan tanpa pandang bulu. Ketaatan rakyat pada penguasa berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan dengan nuansa teologis ini bisa terjadi sebagai konsekuensi penerapan syariat Allah dan Rasul-Nya. Jika penguasa tidak menerapkan syariat, maka ia tidak perlu ditaati. Adapun tentang permusyawaratan antar penguasa ini sudah dicontohkan di awal. Menelusuri ideologi Islamis radikal hingga ke Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia sendiri, gerakan Islam transnasional menyentuh Indonesia, termasuk organisasi dari Mesir yang sering disingkat sebagai IM itu. IM mempengaruhi kelompok negara Islam Indonesia atau NII. Setelah bersentuhan dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII berkembang mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Salah satu simbol terpenting gerakan NII adalah pesantren Nguruki yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang gigih menyerukan semangat melawan pemerintahan sekular dengan terlebih dahulu membentuk Jamaah Islamiyah, tulis Nur Haidi. Selain itu, pemikiran-pemikiran Said Qutb abadi bagi kaum Islam politik. Jihad bagi para fundamentalis Islam sedunia dan dipraktikkan secara beragam oleh berbagai macam organisasi, mulai dari yang lunak hingga yang ekstrim, karena yang diutamakan adalah penerapan hukum syariat. Jihad beberapa kelompok juga menyasar pemerintahan Islam di suatu negara yang biasa dituduh berciri moderat, liberal, atau bahkan sekuler.
Dalam versi lunak, idealisme Qutb bisa ditemukan dalam Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Termuat dalam buku Islamist Parties and Political Normalization in the Muslim World yang diedit oleh Kun Mecham dan Julie Kernoff Huang. Terbitan tahun 2014 oleh University of Pennsylvania Press. Pola ini masih ditemukan dalam pergerakan politik Islam di Indonesia era kontemporer. Namun demikian, pro kontra mengenai pemikiran Sayyid Qutb masih terus berlangsung. Di satu sisi, pemikiran Sayyid Qutb dijadikan beberapa literasi dan rujukan pembelajaran. Di satu sisi lagi, menganggap bahwa pemikiran Sayyid Qutb mengarah pada radikalisme, sehingga banyak negara-negara yang mengecam atau tidak mengikuti pemikiran Sayyid Qutb karena dianggap teroris. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.